Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf dengan NIM 18073067. Baik, dalam materi kali ini saya akan coba menjelaskan atau membacakan mengenai implementasi bimbingan konseling dalam kurikulum 2013. Peran dan fungsi BK dalam mengimplementasi kurikulum 2013. Peminatan peserta didik yang difasilitasi oleh bimbingan dan konseling tidak berakhir pada penetapan pilihan dan keputusan bidang keahlian yang dipilih oleh peserta didik, melainkan harus diikuti layanan pembelajaran yang mendidik, aksesibilitas perkembangan yang luas, dan penyiapan lingkungan perkembangan belajar yang mendukung. Untuk itu, bimbingan dan konseling berperan secara kolaboratif dalam hal yang pertama, menguatkan pembelajaran yang mendidik. Untuk mewujudkan arahan pasal 11, 12, dan pasal 43 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 secara utuh. Kaidah-kaidah implementasi kurikulum 2013 sebagaimana dijelaskan harus bermuara pada perwujudan suasana dan proses pembelajaran mendidik yang memfasilitasi perkembangan potensi secara didik. Suasana belajar dan proses pembelajaran dimaksud pada hakikatnya adalah proses mengadvokasi atau memfasilitasi perkembangan peserta didik yang dalam implementasinya memerlukan penerapan prinsip-prinsip bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling harus meresap ke dalam kurikulum dan pembelajaran untuk mengembangkan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan potensi peserta didik. Untuk mewujudkan lingkungan belajar yang dimaksud, guru hendaknya yang pertama memahami kesiapan belajar peserta didik dan penerapan prinsip bimbingan dan konseling dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu melakukan asesmen potensi peserta didik, melakukan diagnostik kesulitan perkembangan dan belajar peserta didik, mendorong terjadinya internalisasi nilai sebagai proses individuasi peserta didik. Dan adapun memfasilitasi advokasi dan aksesibilitas. Kurikulum 2013 menghendaki adanya diversifikasi layanan. Jelasnya layanan perminatan, bimbingan konseling berperan melakukan advokasi, aksesibilitas, dan fasilitasi agar terjadinya diferensial dan diversifikasi layanan pendidikan bagi pengembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir peserta didik. Untuk itu, kolaborasi guru bimbingan dan konseling atau konselor dengan guru mata pelajaran perlu dilaksanakan dalam bentuk memahami potensi dan pengembangan kesiapan belajar peserta didik, merancang ragam program pembelajaran dan melayani kekhususan kebutuhan peserta didik, membimbing perkembangan pribadi, sosial, dan belajar dan karir. Adapun yang untuk menyelenggarakan fungsi outreach, untuk mendukung prinsip dimaksud, bimbingan konseling tidak cukup menyelenggarakan fungsi-fungsi inreach, tetapi juga melaksanakan fungsi outreach yang berorientasi pada penguatan daya yang didukung oleh lingkungan perkembangan sebagai lingkungan belajar. Dalam konteks ini, kolaborasi guru bimbingan dan konselor dengan guru mata pelajaran hendaknya terjadi dalam konteks kolaborasi yang lebih luas, seperti kolaborasi dengan orang tua atau keluarga, kolaborasi dengan dunia kerja dan lembaga pendidikan, intervensi terhadap institusi terkait lainnya dengan tujuan membantu perkembangan peserta didik tersebut. Adapun layanan peminatan di satuan pendidikan, dengan memperlihatkan konsep peminatan, dipahami bahwa ada satuan pendidikan SMA, MA, SMA dan SMK atau MAK. Terdapat kelompok mata pelajaran peminatan studi meliputi peminatan akademik, peminatan vokasional, peminatan pedalaman, dan lintas mata pelajaran
dan peminatan studi lanjut. Untuk SMA dan MA, peminatan akademik meliputi peminatan matematik, sains, peminatan sosial, dan peminatan bahasa. Sedangkan untuk SMK meliputi peminatan akademik dan vokasional. Guru BK atau konselor melalui pelayanan BK membantu peserta didik dalam memenuhi arah peminatan peserta didik sesuai dengan kemampuan mental dasar, bakat, minat, dan kecenderungan pribadi mereka masing-masing. Adapun tingkat dan arah peminatan, memperhatikan pengertian, fungsi, dan tujuan yang tingkat peminatan yang perlu dikembangkan, yaitu yang pertama, arah peminatan pertama perlu dikembangkan pada SMA, pada siswa SD, MI, atau SDLB yang akan melanjutkan pendidikan ke SMP, MTS, atau SMPLB. Mereka dibantu untuk memperoleh informasi memilih SMP atau MTS atau SMPLB. Yang kedua, arah peminatan kedua perlu dikembangkan kepada siswa SMP, MTS, atau SMPLB yang akan melanjutkan studi ke SMA, MA, atau SMK, atau MAK. Mereka dibantu untuk memperoleh informasi yang cukup lengkap tentang jenis dan program penyelenggaraan masing-masing SMA, SMK, dan MAK. Pilihan peminatan mata pelajaran dan arah karir yang ada serta kemungkinan studi lanjutan. Yang ketiga, perlu dikembangkan pada siswa SMA untuk memilih peminatan akademik, pilihan dan pendalaman mata pelajaran lintas peminatan, serta pilihan arah pengembangan. Adapun selanjutnya, arah peminatan tingkat kejuruan yang dikembangkan pada siswa SMK atau MAK. Untuk memilih perminatan vokasional, pilihan mata pelajaran lintas peminatan, dan mata pelajaran atau praktik atau kejuruan yang ada di SMK tersebut. Arah peminatan keempat perlu dikembangkan pada siswa SMA maupun SMK yang akan melanjutkan studi ke perguruan tinggi. Mereka dibantu untuk memilih salah satu fakultas dengan program studinya yang ada di perguruan tinggi tersebut, serta pilihan permintaan atau pendalaman mata pelajaran yang bersifat akademik atau vokasional di SMA maupun SMK. Jadi dari sekian banyaknya dapat kita simpulkan yaitu bahwasanya sebelum memasuki jenjang dari masuk SMP atau SMA atau maupun SMK ataupun perguruan tinggi, jadi guru BK tersebut dapat memberikan arahan atau gambaran terhadap suasana ke depannya gitu. Bagaimana langkah yang mau diambil dalam proses pembelajaran tersebut. Langkah pokok pelayanan peminatan. Pelayanan peminatan peserta didik dimulai sejak sedini mungkin, yaitu sejak peserta didik menyadari bahwa ia berkesempatan memilih jenis sekolah dan mata pelajaran dan arah karir dan studi lanjut. Ketika itulah langkah-langkah pelayanan peminatan secara sistematik dimulai dengan mengikuti langkah yang sesuai dengan tingkat dan arah peminatan yang ada. Langkah pertama yaitu pengumpulan data dan informasi. Langkah ini dilakukan untuk mengumpulkan data tentang data pribadi siswa, kemampuan mental dasar, inteligensi, bakat, dan minat serta kecenderungan khusus. Yang kedua, kondisi keluarga dan lingkungan. Yang ketiga, mata pelajaran wajib dan pilihan jalur peminatan yang ada. Yang keempat, sistem pembelajaran, termasuk sistem satuan kredit semester atau SKS. Yang kelima, informasi pekerjaan atau karir. Yang keenam, informasi pendidikan lanjutan dan kesempatan kerja. Yang ketujuh, data kegiatan dan hasil belajar. Yang kedelapan, data khusus tentang pribadi peserta didik. Langkah kedua yaitu informasi atau orientasi arah peminatan. Dan dengan langkah ini peserta didik diberikan informasi selengkapnya dengan jenis sesuai dengan jenis jenjang satuan pendidikan peserta didik, yaitu informasi tentang sekolah ataupun program yang sedang mereka ikuti, serta selamat dari sekolah atau program tersebut dan selepas dari kelas yang mereka duduki sekarang.
Yang kedua, struktur dan isi kurikulum dengan berbagai mata pelajaran yang ada, baik yang wajib maupun pilihan yang diikuti siswa, terutama berkaitan dengan jalur perminatan dan pilihan mata pelajaran pendalaman lintas peminatan. Yang ketiga, sistem jalur peminatan, sistem SKS serta penyelenggaraan pembelajarannya. Yang keempat, informasi tentang karir atau jenis pekerjaan yang perlu dipahami atau yang dapat dijangkau oleh tamatan pendidikan yang sedang ditempuh sekarang, terutama berkenaan dengan peminatan vokasional. Yang kelima, informasi yang tentang studi lanjut selama pendidikan yang sedang ditempuh sekarang. Adapun langkah ketiga yaitu identifikasi dan penetapan arah peminatan. Langkah ini terfokus pada kecocokan antara kondisi pribadi seseorang yang dengan syarat-syarat atau jalur peminatan yang ada pada mata pelajaran lintas peminatan pada satuan pendidikan, arah perkembangan karir, kondisi orang tua, dan lingkungan pada umumnya, terutama dalam rangka peminatan akademik, vokasional, dan studi lanjutan. Langkah keempat yaitu penyesuaian. Arah penyesuaian yang dimaksud pada garis besarnya yaitu apabila pilihan tepat pada satuan pendidikan yang sedang atau akan diikuti tidak tersedia pilihan yang diinginkannya, maka siswa yang bersangkutan dapat dianjurkan untuk mengambil pilihan itu di suatu pendidikan lain. Yang kedua, apabila pilihan tepat dan fasilitas pada satuan pendidikan tersedia, tetapi dukungan finansial tidak ada, maka perlu dilakukan konseling perorangan dan layanan lain serta kegiatan pendukung yang relevan terhadap peserta didik dan orang tuanya untuk membahas kemungkinan mencari bantuan atau beasiswa. Yang ketiga yaitu apabila pilihan tidak tepat, maka peserta didik yang bersangkutan perlu menggantikan pilihan lain dan perlu dilakukan penyesuaian pada diri peserta didik dan pihak-pihak berkepentingan. Langkah kelima yaitu monitoring dan tindak lanjut. Guru BK atau konselor memonitor penampilan atau kegiatan peserta didik asuhnya secara keseluruhan dalam menjalani program pendidikan yang diikutinya, melalui pendampingan oleh guru BK atau konselor atau guru mata pelajaran khususnya berkenaan dengan peminatan yang telah dipilih atau ditetapkan. Maka perkembangan dan berbagai permasalahan peserta didik dalam menjalani peminatan itu perlu diantisipasi dan memperoleh pelayanan BK secara komprehensif dan tepat. Mungkin sekian dulu implementasi bimbingan konseling terhadap kurikulum 2013. Kalau seandainya ada salah dalam berkata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.